sesi ngobrol seputar seni. Oke, kali ini bersama Bapak Marwoto MH. Apa kabar Pak D Marwoto? Oh, baik, Baik. fine. Fine. Pak D Marwoto kurang maju gak, Dek? Ya, kurang maju Pak D, maju sekedip Pak D. Oh, ini Ada kondon ini. Yo. Pak- Oke. Iya. Kabar baik. Kabar baik Pak D. Alhamdulillah, Astungkare. Alhamdulillah. Pak D Marwoto ini seorang pensiunan kepala bidang kebudayaan nih Pak D. Pensiunan PNS. Pensiunan PNS. Dulu pernah menjabat, maksudnya dulu pernah menjabat di kepala bidang kebudayaan di Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan. Betul. Niki setelah pensiun kegiatannya napa niki Pak D? Kegiatannya ya apa ya? Kegiatannya apa ya? Nyapu, resik-resik, bubur-bubur suket. Yang jelas tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat dan harus tetap berbuat. Berbuat. Tetap semangat dan harus selalu semangat. Selalu semangat. Iya. Wah, mantep. Pak D Marwoto ini tauladan saya kalau di sini. Wah, kalau di Grobogan iki wis pokoke aku borong Pak D Marwoto. Kayak gitu. Tapi saya bukan pemborong. Oh, bukan pemborong. Bukan pemborong. Bukan. Oke. Ini selama adanya pandemi, setelah jenengan pensiun, terus biasanya kan kalau ada konco-konco yang ya, job tanggapan biasanya tayub terus wayang itu biasanya Pak D Marwoto sering mengunjungi mereka ya untuk sekedar mengapresiasi ya dan mencari hiburan pastinya. Iya. Dan mencari hiburan seniman hiburannya ya ndolani kanca-kancane. Seperti itu. Lah ini dengan adanya pandemi konco-konco sing arang-arang tanggapan, arang-arang job itu jenengan hiburannya napa? Apresiasinya apa ini? Hiburan kalau kemarin ya apa ketika ada teman-teman yang pentas baik itu di acara hajatan orang kerja misalnya kalau dekat saya saya pasti jenengan kunjungi ya. Ya pasti mengunjungi apalagi wayang kulit. Wayang kulit kalau dekat saya tahu kok saya tidak nonton itu kok rumangsaku kok kleru aku yo. Kleru itu mongko sama dengan berdosa deh. Berdosa. Sama dengan berdosa. Lah kalau hiburan setelah pensiun ini aku bingung lah aku jawab Nah, pripun? Bingungnya masalahnya gini. Semua yang saya lakukan, kegiatan apa saja, itu saya maknai sebagai hiburan. Nyapu, hiburan. Bubuti suket, hiburan. Neng buri ono dadah kebon, aku macul. Ku yo hiburan. Nganti nggon WA aku profilnya. Profilnya kan gambar profil nyaman. Oh, macul. Macul ngenyek nyapu ya. Nyapu ya macul. Kecopet kelambi ya. Ketika kurang lebih jam 8-9 itu saya copot kelambi mungkin Dede nek Dede tengok-tengok kaya wong loro. Saya sampai ya pokoknya pembubuli suket di sampai di wilayah kampung bahkan di luar kampung yang terutama yang sering saya lewati. Jadi kalau Anda melihat jalan-jalan yang sering saya lewati, ketoke suket-suket ya resik. Jenengan sing mbuti. Iya, hiburan lah. Itu hiburan. Jadi semuanya hiburan. Hiburan yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Dan itu ada katanya pamer kalau dimaknai negatif mungkin bisa saja itu pamer. Ini tapi sebaiknya orang itu jangan memaknai negatif, positif. Saya punya pengalaman olahraga sampai 3 kali ke alun-alun. Nah, alun-alun copot kelambi jam 8.30 copot kelambi. Kancane ya ono. Saya memikir gini. Wah, kok aku entuke kok mung padha wong-wong. Entuk keringet, entuk sehat. Kok mung padha wong-wong. Aku kepengin entuk
yang lebih dari orang-orang murko yo. Entuk yang lebih dari orang-orang kebanyakan. Akhirnya ya jam 8.30 yo entuk sehat, entuk olahraga, entuk keringet dan entuk manfaat yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Gitu. Wah, menarik. Sekali lagi saya ulangi, hiburannya apa? Hiburan, semua kegiatan yang saya lakukan adalah hiburan. Keren. Apa itu keren? Hah? Olah ketek leren. Boten. Kualat nek ngono ya. Oh, kualat nih mungkin kula. Kualat sama dengan berdosa niku tadi. Nggih. Dan sekarang kegiatannya Pak D itu selain apa? Selain bubut-bubut suket dan artinya berbuat segala sesuatu yang bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Iya. Ngelinting. Apa? Kegiatannya kalau ngelinting tuh. Ngelinting ya. Menyesuaikan aku. Mulai pensiun aku kan ngerokok juga. Ya. Ngerokokku kadang ya tak campur nglinting we. Nglinting dhewe. Duwe alate kae. Oh ya. Tak juwoke apa piye? Betul saya. Kanca-kanca mungkin pendho ngerti ya alate ngene ngerokok niku dhewe apa mbako sing kan ana mbako gudang garam, mbako di Samsun toke cengkeh karo tak jokoki rokok sing urung filter terus tak campur ngono rasane ya lebih enak dari yang harganya 1 pak 10.000 enak rokok saya. Menurut jenengan. Kira ngomong ngono sih. Iya. Oke, artinya juga adaptasi. Iya, adaptasi. Adaptasi pendapatan. Tapi cukup lah pastinya pendapatan. Putrane Pak Demarwoto yang mbarep itu angkatan saya dulu di SMP 1 Purwodadi. Pak Demarwoto dulu loh. Pernah ngajari saya ndagel. Dadi mung saya ndagel. Dan juara 1 kabupaten itu dulu. Juara 1 kabupaten. Wong mau nyebut nama sekolah wae diguyu kok. Tak ampun to. Iya. Tapi sekarang Mas Ware di mana Pak De? Di rumah sini juga. Oh, di rumah sini? Di rumah sisi setelah itu duwe bojo. Setelah menikah kemarin ya. Panggah wis di bojo. Memang saya dorong juga. Oke. Kae lho, panggah wis di bojo, kowe kudu lek di bojo. Oke, siap Pak. Harus siap Pak. Iya tuh. Kamu bulan apa? Bulan Agustus. 18. Wareh Februari awal. Oh, Februari kemarin baru aja. Heeh. 18 langsung. Hah? Kulo 18 Agustus. 18 Agustus. 18 Agustus kemarin atau tahun 2020 atau 2021? Sahnya saya 18 Agustus. 2020. Loh, oh iya ting ya. Iya. Ya ayo. Kalau Wareh kan ini Februari. Oh iya. Lu kok teko Wareh bareng? Oh iya. Lah kan sekitar jenengan iki. Iya. Dan sekitar seni. Wong Mas Wareh biyen kendangane ya luar biasa kok. Iya. Dulu waktu masih SD kayaknya Pak De. Oh, SD yang karawitan itu. Lomba karawitan juara 2 ketika itu tingkat provinsi nggih. Sing liyane wedok kabeh. Nah, ini Nyonya Wareh nih. Oh iya. Juara 2 tingkat provinsi itu SD saya provinsi itu apa to lali aku. Yo joget no. Nggih, tari itu dulu. Mung karena nek awakmu termasuk adik sapa? Wastu. Enggak sing ya waktu ya sing lanang sapa? Tantia. Mungkin ketika tingkat provinsi misalkan ya kurang bejo karena pasangane kan pasangan. Tadi berpasangan. Monggo nek itu lombane penilaiane genah meskipun pasangan tapi penilaian tunggal jelas kowe nomor 1. Ini gandeng pasangan kan ya enggak bisa begitu. Ya ngomong pengalaman lomba
kemarin yang wareh ngendangi pengendang yang lainnya wedok kabeh itu kan SD-ne nggone Gundi Sobo kono. Sobo. SD Sobo. Gundi. Lah kono setelah juara kabupaten ora di pengendang. Mengendangi ya semua ngono ning juara kabupaten. Lah itu wareh ketika itu tak warai dhewe. Nggih. Neng kene wis komplit lagi tak gawa rono tak gathukke. Nggih. Hanya gitu tok delale ya. Lah nek sing wingi 2018 apa 19 iya. Nggih. Itu sing Anon sing ngerakil SMA 1 Purwodadi juara 1 lomba kerawitan tingkat provinsi. Wih. Sing nglatih aku dhewe aja kandha-kandha lho ya. Sing nglatih aku dhewe ora diwangi wong. Nek niku malah kula pun paham. Nek niku sing bab niku kula paham. Sing niku itu paham. Loh, nek digagas-gagas itu dari dulu ngendi wae kuwi. Entah itu di Grobogan, entah itu di Solo sekalipun. Rata-rata sekolah iki nemu kok, Pakde. Oh iya betul. Rata-rata sekolah itu nemu. Jadi anak berprestasi. Non akademis lagi. Salah satunya contohnya seni atau mungkin olahraga. Itu rata-rata niku sekolah nemu. Jadi wis dibekali dulu oleh orang tuanya dari rumah baru sekolahan membackup itu menampung itu. Rata-rata begitu dimanapun itu. Ini pendapat saja loh ya. Pendapat saya. Engko kalau nggak pendapat pribadi kita, engko ono sing protes. Ya usaha keras dari Pak Guru Bu Guru di sekolah. Ya itu pasti. Kalau tidak ada Pak Guru Bu Guru nggak mungkin itu bisa ikut lomba. Yang mengikutkan lomba kan pastinya Bapak gurunya atas nama sekolah kan pasti kan. Iya, dan lebih berjasa lagi. Iya, linknya lebih berjasa lagi Pak De Marwoto. De Marwoto itu sudah berapa puluh tahun golek relasi. Golek relasi lomba. Masa kerja PNS saya 38 tahun 6 bulan. 38 tahun 6 bulan. Pensiun 58. Pensiun 58. Selama pengalaman jenengan bekerja itu jenengan selama itu di Kabit terus apa ndak tadi? Pasti kan melalui proses kan itu. Lah kowe ketoke kan anu ya. Padha karo menanyakan riwayat pekerjaan ya. Jane aku masih ngerti. Ini kan kanca-kanca niku dereng kertas niku kanca-kanca. Kanca-kanca ngobsesi kan belum tahu Pak. Dari guru di kantor pernah menjadi kasubsi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dulu namanya kasubsi kesenian kesenian kesehatan kesenian dan kesehatan terus bar kuwi ada SOT tahun 2001 saya di kantor pemuda olahraga jadi kasih sarana dan prasarana waktu olahraga. Kantornya yang masih di Grigor itu nggih. 4 tahun di situ. Kemudian 2005 SOT lagi saya menjadi kasih pertamanan di DKP. DKP itu Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Pernah punya pengalaman taman. Oh iya, luar biasa. Dadap merah, cabai buya, yang ini tanaman saya itu. Mulanya pengalaman bubut-bubut suket barang nih. Iya. Jadi saya sangat peduli sekali bahwa sangat peduli dengan lingkungan, Pak. Setelah itu 2009 saya di itu kebudayaan di Spora Budpar Kabupaten Grobogan sampai pensiun. Wih, 2009. Jadi mungkin terlama ya saya ora pindah-pindah jadi Kabid Kebudayaan mulai 2009 Januari 2009 sampai pensiun Juli 2020. Lama toh 11 tahun lebih. 11 tahun lebih toh. Iya. Nek liyane iki tahun liyane pindah mutasi. Wah aku nggih. Apa pone niku ada sing budgetke mboten. Ada sing budget tak budgetke lho iki.
Mungkin Pak Dimarwoto yang dipercaya, artinya yang paham. Pastinya kan ketika seorang atasan memberi kepercayaan pada bawahan kan sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan potensi yang dimiliki. Nah, mungkin Pak D dianggap lebih mampu di situ. Mungkin tidak kemampunya. Nah, apa Pak D? Kenyamanannya. Oh, kenyamanannya. Marwoto iki nek tak dokok ngene ketoke nyaman. Nek liyane ketoke tak dokok ngono dadi kabudayaan ketoke ra nyaman. Nyaman ini tafsirnya macam-macam loh itu tadi. Iya, memang. Iya. Memang. Wes sing kuwi stop sampai di situ ya. Oke. Berarti selama jenengan 11 tahun menjadi kabid kebudayaan, artinya kan jenengan tahu dan paham apa saja potensi kesenian dan kebudayaan di Kabupaten Grobogan. Nah, kita ngobrol aja perkara seni Pak D, perkara seninya. Seputar seninya. Seputar seni dan memang yo mbuh diakoni mbuh ora, mbuh elek mbuh apik atau tembunge elek-elek ngene iki aku iki elek-elek aku ki ngono mbuh diakoni mbuh ora kan aku kan yo seniman juga. Ya. Dimarwoto seniman. Berbicara masalah apa potensi seni kesenian di Kabupaten Grobogan yang kesenian tradisi. Tradisi. Sementara yang pertama kalau orang menyebut Purwodadi, Grobogan. Kesenian yang ingat pertama kali opo yo, kesenian opo yo. Ini juga pernah saya semacam survei atau pengumpulan ketika saya ketemu dengan teman-teman di luar Kabupaten Grobogan. Mesti takut ngene. Piye tayupe? Iya. Lah, piye tayupe? Piye tayupe? Kangen tayupe aku. Nah, ketika nenggon momen-momen apa ayo Grobogan ayo kan gitu deh. Artinya bahwa memang kesenian seni tayub di Kabupaten Grobogan itu ya memang sangat potensi sekali ya. Dalam hal ini juga tentunya tidak bisa melupakan jasa Mbak Lasmi, tokoh tayub di era itu ya. Yang dengan kondangnya Mbak Lasmi itu sehingga tayub Grobogan bisa dikenal bahkan dibawa ke luar negeri mungkin. Jadi banyak yang apalagi yang seusia saya sedangkan usia adik saya saja kalau tentang tayub kok Lasmi kok. Kalau sekarang kan Giantini. Untuk Ira sekarang yang kan Mbak Giantini. Itu tayub, kemudian wayang kulit juga dalangnya juga banyak. Mas Purwito, Mas Hardono, Mas Mulyono Wirosari. Ini banyak dalang-dalang yang Mas Wahyoko, Mas Jenuri ki. Ya sepuh-sepuh niku. Ya kalau ketoprak juga potensi sekali. Perlu saya sampaikan bahwa kalau ngomong ketoprak di Purwodadi itu sangat potensi sekali. Benar nih Pak. Mohon maaf kalau dibandingkan dengan daerah lain mungkin menang Grobogan Purwodadi. Leres. Mohon maaf juga Pati itu pemainnya banyak yang dari Purwodadi. Apalagi sing tokohnya Keprok ya. Fighting gitu. Mas Darmono itu yang sekarang sering di Solo balik kampung itu juga ahli Purwodadi. Mas Gunadi, Mas Yanto, daerah etanan kono lho, tahunan daerah Keradenan Wirosari Sulur Bos itu banyak sekali Pakis nggone. Pakis itu. Kemudian Kerawitan. Kerawitan potensi sekali. Di samping secara kualitas menurut saya itu juga tidak kalah dengan dengan daerah lain. Ini tolak ukurnya ketika lomba kerawitan. Sebagaimana yang saya sampaikan, apalagi kalau lomba kerawitan ketika
dulu ada Porseni SD ya. Porseni SD nggih. Itu SD itu sering mendapatkan nominasi juara di tingkat provinsi. Bukan hanya tingkat karidenan, tapi tingkat provinsi. Kemudian juga karawitan dewasa juga sering. Itu dari tolak ukur prestasi kan itu dari lomba. Kemudian dari animo masyarakat dalam ikut andil melestarikan kesenian karawitan ini. Akeh wong nanggap karawitan. Nek dibandingke karo nuwun sewu ya, Kidulan, Solo, Klaten, Sukoharjo, menang Purwodadi. Masyarakat wong digawe nanggap karawitan akeh Purwodadi. Jadi dari kualitas tolak ukurnya tadi, prestasi, kemudian animo masyarakat dalam rangka ikut serta melestarikan ini juga sangat luar biasa. Ya, ini kalau itu yang dingendikake Pak Dimarwoto itu saya menyaksikan sendiri itu. Termasuk yang menyaksikan dan mengakui gitu. Iya, mengakui. Terus terang itu. Ketika yang pertama tadi tolak ukurnya dari lomba itu tadi, dugi tenan. Jangan tari itu bareng. Tari soalnya aku nglakoni gitu loh. Ketika Porseni SD itu tari lanang iki nek Karidenan Semarang. Oke gerubugane. Sikat no. Maaf lo maaf yang ya luar kabupaten. Gerubugan maaf lo ya. Kan yang terjadi itu realita fakta itu. Lanang lho. Nek wedok ya kadang-kadang. Nek wedok ya kota Semarang mungkin ya. Lah wedok Neneng dulu adik saya itu juara 1 provinsi itu dulu. Iya, pernah juga. SD kan itu, Pak. Masih SD itu ngakoni. Ning sing sering lanang. Sering lanang nggih. Lanang ki oke banget dulu itu putrane Pak Dery sinten? Pipin. Mas Pipin. Terus dadi guru SMA. Guru SMA di Kayen Pati. Oh, Kayen Pati. Oh, Kayen itu terus putrane Pak Patmo niku sinten? Aduh kok lali ta. Bayu. Mas Bayu. Mas Bayu terus yang kedua sih. Enom lalen ngaku eling kok. Lah aku malah eling Bayu Pipin. Bayu nggih. Karena saya memang terlibat. Nggih. Terlibat apa? Ngendangi. Oh, ngendangi. Loh, nek provinsi kan live kok nggih. Live, piringan langsung mesti aku ngendangi. Nggih. Mas Bayu terus sing yang kedua sih Dista itu. Dista adik Bayu. Terus kayak putrane Pak Yatiman kayak Aji Seno itu. Aji Seno. Itu terus sapa itu? Oh, Arimbi Pak De. Arimbi waktu SMP, saya babangan cakil sama Arimbi itu. Oh iya. Zaman iki awakku sik cilik. Babangan cakil aku tau nari babangan cakil lho, guys. Itu banyak sekali potensi-potensi itu dan itu saya mengaku itu. Dan ketika dibandingkan dengan daerah lain yang animo masyarakat tentang kesenian tradisi Pak De, niku oke grobokan. Padahal marga masyarakatnya, luas wilayahnya, ombong grobokan, penduduknya oke grobokan. Iya. Ketika menjenengan bisa mengatakan banyak kan berarti takarannya kan luwih akeh timbang liyane. Iya. Soalnya kan Grobogan kabupaten terluas kedua setelah Cilacap. Jawa Tengah. Itu. Berarti kan memang anime masyarakatnya isih kental banget gitu. Kental banget. Wong Sukoharjo Karanganyar ki rata-rata campur sari waduh. Iya. Campur sari. Ini kita karena berbicara lingkupnya seni tradisi, maka perbandingannya kesenian non tradisi, ya gitu. Jadi sing kanca-kanca non tradisi mohon maaf jangan tersinggung. Iya. Mungkin ketika aku berbicara campur sari, tolok ukurnya juga kesenian tradisi nantinya. Tapi kan saya memang untuk kesenian tradisi. Iya, kesenian tradisi. Kan kita juga punya kesenian non tradisi, dangdut musik ya. Dangdut. Ada rebana itu ya banyak sekali itu dari segi kualitas. Ini juga suarane penyanyi Grobogan ki apik-apik dangdut nyanyi dangdut. Oh mumpung ingat kualitas dulu pernah tahun 2011 atau 12 ya. Itu kita juara nasional, juara umum nasional lo festival parade lagu daerah. Lagu daerah itu di Taman Mini. Itu.
ada penyanyinya juga. Ketika itu penyanyinya Amel, Mbak Sio, Mbak 3 orang, Mbak Tati. Mbak Tati. Wah, luar biasa, juara umum nasional. Penyanyi suarane Mbak Ismi. Tahu Mbak Ismi? Dereng. Mbak Mbak Ismi iki penyanyi Wirosari itu. Enggak, ini Mbak Ismi Purwodadi Cempaka itu suarane luar biasa, power bagus luar biasa. Penyanyi dangdut di Gerobokan ini wah jos. Terus pemusiknya wah kreativitasnya saya ngantek gumun kok. Saya saja gumun kok. Iya, dengan pada seniman yang iya, kreativitas dalam penggarapan berbagai aransemen musiknya itu yo aneh-aneh, neko-neko, ning kok yo penak kabeh. Canggih-canggih seniman Purwodadi. Menurut saya lho ya. Entok to ngono to? Oh, boleh. Itu saya juga mengakui kok. Tapi nanti kersane Pak Demarwoto Rien. Masalah menjelaskan masalah potensinya. Nanti hubungannya sama ini. Kenapa kok sepertinya orang luar daerah Gerobokan seperti kalau memandang Gerobokan ki koyo ora ke highlight ke radio apa ya istilahnya. Ora kesorot lah. Kok ora ketok kenapa itu? Itu nanti aja pertanyaan nanti. Jawabnya nanti yang itu Pak De. Apalagi Pak De selain potensinya selain yang jenengan ngendikake. Ini tadi seninya seni pertunjukan nggih. Potensi seni pertunjukan. Kalau potensi yang seni rupa mungkin seni rupa kita punya tokoh-tokoh seniman seni lukis mungkin juga hanya saja belum terorganisir mungkin. Ini sarjana seni rupa banyak sekali. Juga yang baik yang sudah menjadi PNS seperti Pak Edi Kempling itu sarjana seni rupa itu. Juga Mas Agus yang di SMP Gerobokan itu, terus Suwargi Pak Mahendra Sri Sukresna itu juga itu Suwargi itu tokoh. Terus juga kita punya Pak Alip yang pernah dulu guru SPG, guru SMK gitu loh ya. Itu jadi juga berbicara juga di ketika lomba-lomba. Pak Kris itu yang dalamnya dekat Polres itu, Bu. Iya. Untung Suropati. Itu sampun situ. Ya, inilah itu guru saya SMP loh itu, Pak. Iya. Guru saya SMP. Dulu kan saya pernah diajuin lomba provinsi itu. Lukis kayaknya juga enggak gambar deh, Pak. Lomba gambar itu SMP itu beda gambar dengan lukis itu beda harusnya. Harusnya beda kalau istilah seni rupa kita ya. Nek gambar itu kok mainnya garis kok. Nek kalau lukis kan warna batasnya warna gitu, tidak sekedar enggak garis-garis tegas gitu. Sepertinya itu seperti itu. Potensi seni taman juga. Iya. Kan pernah menjadi kasih pertamanan. Sekarang taman di Kabupaten Gerobokan menurut saya sangat bagus. Bagus ya. Perkembangannya luar biasa. View-nya luar biasa venue-nya. Nah, kawasan Simpang 5 nek kanca-kanca sing wis tahun ning Purwodadi, terus lama enggak Purwodadi, Purwodadi sekarang Simpang 5 itu bagus sekali. Wis koyo Simpang 5 ning kutha-kutha gede liyane kuwi kan. Iya. Oke. Ngeten Pak De. Niki tinggi pajangan apa di bareng di ombe Pak De niki Pak De? Rasah gaya wong mau aku ngerti wis to icipi kek. Dereng iki dereng. Niki empon niki dereng. Oh ngono ya. Saya minum ya Pak De ya. Aku nang kene iki rasa datang ngenteni dimangga. Janjane ngono ki rasa marang ngetok-ngetoki ngono ora dikandhake ning iki. Ora usah dikandhaki ngono jane ya ketoke kaya karo sapa. Lah iya. Mungkin iki saya ngerti tawani kula. Pak De nek menawi panjenengan kale nyambi ngerokok mboten napa lho ya. Aku ngerti kok. Padune awakmu ya meh. Iya ngerokok. Iya. Aku saiki ra ngerokok. Nggih. Heeh. Mosok lah wau. Lah iya saiki ra ngerokok. Ning iki meh ngerokok. Oh, meh ngerokok. Aduh.
Bola-balik kalamu yo ngene iki lho aku. Ya. Nggih. Apa neh? Ngeten Pak De. Heeh. Sekarang kan sering nggih beberapa tahun kemarin ketika perayaan hari besar di Kabupaten Grobogan itu kan mengadakan seperti gampangan nanggap apa ya carane seniman luar daerah Grobogan. Itu karena Pak D kan paling tidak sedikit banyak tahu kenapa kok memilih orang luar daerah untuk perayaan di daerahnya sendiri. Kan Grobogan ini potensinya kan banyak tadi. Potensinya banyak dan bagus. Bagus. Dan saya sendiri juga mengakui kehebatan teman-teman itu. Tapi kenapa waktu ada perayaan besar kok banyak 17-an misalnya. 17-an hari jadi. Ya. Anggarannya ya itu untuk nanggap wayang misalkan. Wayang kulit. Dalangnya kok luar daerah. Begini. Jadi yang pertama mungkin bisa bagi harus makna positif ya. Iya, positif. Bagi teman-teman seniman itu juga perlu semacam referensi sharing dengan seniman di luar daerah. Tentu saja yang luar daerah yang sudah punya nama ya. Yang kedua yang terjadi. Kita ngomong yang terjadi. Ketika apike kaya ngopo. Benar seniman kita Mas Yenuri, Mas Purwito iki. Apik ya bisa dikatakan mau kalah karo kono-kono misalkan. Tapi wong nggone dhewe nonton kancane dhewe dianggap ngono iki kadang ya mongon angele nang kono iku. Ini di luar kemampuan kita. Laras. Di luar teori atau gimana ya itu. Terus yang ketiga seperti yang daerah-daerah lainnya kadang jadi maaf ini misalkan anggap kebijakan bupati misalkan bupati itu bupatinya semua masyarakat Kabupaten Grobogan. Jadi mungkin pernah ketika momen hari jadi atau 17-an delalai nanggap dalang lokal misalkan. Walah suarane wong apa bukan hari jadi kok nanggap dalang lokal kadang itu apa kadang itu kan yang namanya pemimpin harus mengakomodir semua perasaan, semua keinginan dari masyarakat itu juga jadi pertimbangan. Pertimbangan yang lain wajar ketika pimpinan misalkan. Lah kono ya ngono ki. Iya enggak? Kono-kono itu maksudnya daerah lain. Kabupaten ya daerah lain. Iya, daerah lain. Lah kono ya ngono misalkan. Rembang yang punya punya sikit misalkan yang lah kok nanggap ora sikit misalkan. Bisa jadi Semarang. Semarang itu dalangnya juga bagus-bagus, Mas Mulyono dan sebagainya itu banyak. Ya sering nuwun sewu Pak Mantep di luar daerah. Ketika akeh-akeh ngono. Ketika mau mengambil sikap lain ya kuwi mau pertimbangannya banyak sekali. Grobogan ki ya itu ya berat juga itu. Sebagai seorang pimpinan itu pasti ya berat untuk mempertimbangkan itu. Iya, mengakomodir semua perasaan, semua keinginan, semua kepentingan dari warganya. Ya, nah itu yang tadi mau saya tanyakan, kenapa kok kurang ke highlight, kurang ke sorot.
Berarti kan tadi ketika di awal saya mengatakan bahwa kurang tersorot dari daerah lain, justru malah ini kurang kesorot dari masyarakat Kabupaten Gerobokan sendiri gitu loh. Iya. So ngopo ndadak nanggap barang lokal dan lain-lain seperti itu. Nah, kalau kualitasnya kita mengakui. Ora kalah. Iya. Pak Zenuri itu luar biasa. Luar biasa. Wah, pokoknya dalang sepuh itu semu. Aku karo maaf sing karo dengan dalang di luar. Ya sing kidulan nek perlu kidulan lah. Nek orang mengatakan anggrek kidulan mesti apik ya to. Pak Zenuri ora kalah kok. Nggih. Nggih leres. Saya ora ngapusi aku. Ngopo ngapusi untuk aku apa? Loh, mboten ngapusi wong kula dhewe tau nyekseni kok itu kok cuma kliwon di pendopo itu kan. Setiap sebelum pandemi setiap malam Jumat Kliwon kita fasilitasi mesti wayangan yang pendopo. Wayangan di pendopo. Iya. Iya. Nah, kalau untuk ini untuk parade biasanya kan kalau hari jadi ini berarti mendekati hari jadi kan ini? Iya. Mendekati hari jadi itu ini berarti ditiadakan ini Pak De. Ini mungkin saya Oke. Pensiun. Ayo. Pertanyaannya aja angel-angel wong wis pensiun kok di lali kok Pak De. Biasanya saya kalau takkan kene iku kok biasanya niku. Ya mungkin ditiadakan ya. Iya, ya ditiadakan karena mungkin prediksi wong kan Maret. Nggih, Maret. Nah. Maret masih begini. Nggih. Ini masih PPKM yang mikro gitu. PPKM mikro niki. Ini jadi untuk berkerumun kan belum boleh. Ya. Wah, kalau parade itu kan yo wong ning panggung kehormatan dibatasi wae saya iso do tekan jero panggung. Iya. Biasanya kan begitu, biasa dempet-dempetan itu. Jangankan hari biasa, hujan aja banyak yang nonton tak Pak De? Kapan itu? Tahun berapa itu? Itu juga lho ya. Sebagai tolak ukur antusias masyarakat. Di samping antusias masyarakat karena membludaknya penonton, juga tolak ukur bagi seniman kreativitasnya, seniman kita dalam menggarap. Itu memang luar biasa. Menurut saya luar biasa. Ya luar biasa itu. Nyatane apik-apik kok ya. Kalau mungkin non sewu ketika di daerah lain banyak sanggar-sanggar tari, sanggar karawitan. Sanggar artinya bukan hanya sebuah kelompok ya, tapi sanggar untuk melatih, untuk berlatih di situ. Enggak hanya cuma sekedar kelompok. Ning Gerobokan ki wae arang-arang wae iso apike koyo ngono. Apalagi banyak pendidikan non formal misalnya kayak sanggar-sanggar pelatihan tari atau pelatihan tata busana atau apapun. Udah koyo apike ngoten deh. Iya. Kan itu arahnya. Tadi Anda bilang arang-arang wae apike kaya ngono. Nggih. Sebenarnya bagi semuanya. Ya. Kalau memang ada kepedulian dalam melestarikan seni kita itu, tari misalkan. Itu jane mung cukup cukup ada media memberikan kesempatan yang sebanyak-banyaknya untuk pentas. Ya. Iya toh. Memberi ruang. Jadi ada target itu. Karena secara psikologi yang terjadi nek ora meh nggo apa-apa ki do latihan ki wegah. Iya toh? Iya, benar. Apalagi nek nggo lomba latihane tenanan, nek wis lomba ya ora latihan misalkan. Makanya paling tidak ada target, ada ruang untuk pentas memberikan ruang tempat kesempatan yang sebanyak-banyaknya. Maka saya sering menyampaikan kepada maaf teman-teman guru seni SMP SMA misalkan gitu. Mbak, dalam momen-momen tertentu di sekolahan, kegiatan tertentu, perpisahan apa saja mbok ditampilkan tarian itu. Jadi ada target untuk tampil untuk pentas. Ya bener itu rata-rata gitu. Rata-rata lagi latihan gue apa? Ora gue pentas ora gue. Kalau perlu
Khususnya sementara sing guru seni ya. Iya. Digawe mantu. Mentaske muridnya malah iya. asik to. Nggih. Malah nyenengke niku. Maaf seperti saya mantu. Ketika settingan ruang pawiwahan itu standing party misalkan. Enggak menghalangi untuk bisa mementaskan tari. Nggih. Kaya kae aku pas mantu kan settingane yo malah apik iki manten ngarepe gambyong apa ngono kan yo. Nggih. Apik to kae, Mas. Nggih. Ketika di wisuda budaya atau di tempat yang lain di gedung di ning wisuda budaya tengahnya tinggal tari apik pol. Tapi belum ada kesadaran. Ayo nganti tok gurune mantu, mbok mentaske muridé. Ini supaya bisa dipahami, bisa syukur diterima ya oleh teman-teman guru seni di Laras niku. Artinya dengan adanya itu paling tidak bisa ini. Ada pergerakan lah Pak De. Ada pergerakan minimal, ada pergerakan dulu lah. Lah iya. Wong bocah wis seneng kok dikono. Iya, ya pasti seneng itu. Jenenge bocah murid ki dipercaya karo gurune ki senenge ra umum. Seneng iya. Nggih. Itu senenge ra umum. Oke, berarti yang dibutuhkan justru malah itu kantong pentas nggih, panggung ya Pak De. Iya. Saya jadi teringat ini Pak De. Dulu Pak De pernah ngajak saya yang itu dulu di mana saya lupa. Kayaknya di Salatiga atau di mana waktu itu loh. Ada seminar apa itu? Oh iya. Yang 2 hari itu. 2001 hari lali aku. 2 hari ya. Di hotel, salah satu hotel di Salatiga itu loh. Itu kan membahas tentang bagaimana kalau setiap daerah kabupaten kota itu mempunyai gedung kesenian atau taman budaya. Iya. Juga ojo taman budaya sik we, gedung kesenian sik we. Artinya itu bisa memberi ruang untuk para seniman, untuk para konco-konco yang ingin belajar kesenian, terus akhirnya dipentaskan di gedung kesenian tersebut. Iya. Nah ini langkahnya Kabupaten Grobogan selama Pak Dewe, Pak De. Aja saiki. Aku meh keterucut. Iki pripun Pak De, meh keterucut ngono mau jane. Itu gimana? Sejauh mana Pak De? Dan kita kan punya itu. Kalau tempat kan kita dulu ya sekarang masih ya. Kita punya gedung wisuda budaya. Itu meskipun itu ada semacam sok disewake nggo orang punya hajat, nggo resepsi mantu, misalkan perkawinan itu sebenarnya sudah saya sampaikan kepada teman-teman seniman bisa digunakan untuk latihan, untuk ketemunya seniman-seniman, para seniman-seniman. Ya itu memang jenenge gedung wisuda budaya. Itu sudah saya kemudian juga pendopo Kabupaten Grobogan itu juga diperbolehkan untuk tempat kegiatan latihan. Ini malah setiap Rabu ini ibu-ibu karyawati Pemda itu latihan tari. Itu. Wah, cocok itu. Jadi nanti kalau tempat kan tidak harus khusus gedung. Iya, kan tidak harus khusus. Kadang digaweke gedung ning ora dimanfaatke kan ya sia-sia juga. Nggih. Jadi saya berharap kepada teman-teman seniman itu menggunakan tempat-tempat yang sudah ada dulu. Sudah ada dulu. Bagaimana nanti kalau memang semangat antusiasnya itu memang luar biasa, tentu saja akan diperhatikan oleh pemerintah. Kayak gedung dhewe. Nggih. Gitu. Tapi sepertinya dengan adanya gedung wisuda dan pendopo kabupaten itu saya kira sudah cukup, saya kira. Iya. Menurut sudut pandang saya. Iya. Tapi mungkin gini Pak De, mungkin banyak konco-konco seniman yang nggak tahu bahwa itu diperbolehkan di situ. Saya sering menyampaikan
misalkan ketika ketemu dengan teman-teman seniman atau mungkin di dalam event pertemuan seniman, kadang-kadang juga Kesbang Linmas itu juga sering ada kegiatan pembinaan seniman budayawan, itu saya sampaikan, ada yang usul, itu saya sampaikan. Yang mau berlatih kalau terkait dengan tempat, bilang sama saya, engkau tak tembungke ngendi. Sementara saya sampaikan begitu. Ya, itu. Maaf seperti Anda sendiri tak tembungke nang nggone kelurahan Porodadi. Bablas ilang dhewe. Mongko wis entuk dipersilahkan. Mongko nggone ya penak. Iya, ya itu. Berarti kan bukan masalah tempat. Bukan masalah tersedianya tempat. Tersedia tempat, tapi kemauan dari senimannya sendiri. Iya. Seperti itu. Harapan saya kan semua kejadian, semua peristiwa itu pasti ada hikmahnya. Mudah-mudahan dengan maaf adanya pandemi ini mungkin bisa menjadi dorongan inspirasi bagi teman-teman seniman untuk suka mengadakan kegiatan itu. Tidak harus selalu berpikir uang. Leres. Ini leres tenan kok, Kang? Leres. Nek saya lho ya. Dari pada saya leres. Aja ngono terus. Aja ngono terus. Ketika untuk kepentingan ini mungkin ya ketoke ya ora perlu kudu mikir duit. Kalau enggak jenenge rezeki kan jane wis ana sing ngatur kok. Kalau kita percaya Tuhan. Iya. Bagi yang percaya Tuhan. Iya. Kalau saya percaya. Wis ana sing ngatur ya. Betul. Terus nih. Itu. Jadi dengan adanya itu memang harus kanca-kanca seniman. Terus ini yang menaungi lah, katakanlah begitu. Iki jangan hanya yang menaungi tok sing turun, ning kanca-kanca seniman ya ayo munggah gitu. Jadi nanti ketemu di titik tengah yang enak gitu, jadi podo-podo bae gitu. Jadi kita semuanya tentu berharap ada semangat lagi untuk berkesenian, untuk nguri-uri kesenian warisan leluhur kita, seperti harapan kita koyo zaman dhisik. Dhisik iki nang endi ya? Apa nang nggonku Klaten kono ya? Lho, 17-an. Ning sampai sekarang juga masih. Yo do latihan ketoprak. Ya. Yo pentas. Yo do latihan apa? Pentas. Yo do latihan. Itu 17-an itu mesti gitu. Nggih. Harus. Mudah-mudahan bisa kembali jadi seperti itu nggih. Seperti itu ya. Jadi ketika orang bilang setiap orang kalau ditanya apa sih, saudara-saudara, apakah menurut Anda apakah kesenian warisan leluhur kita ini perlu dilestarikan? Orang sing jawab tidak. Semua menjawab perlu. Semua menjawab perlu. Tapi tidak kasihkan jawaban itu dalam sikap perbuatannya. Bahkan saya sempat yang paling untuk sementara ini yang paling mempunyai andil besar itu gelem nonton. Mengapa saya bilang begitu? Karena saya amati mindset masyarakat ki nganggap hiburan kuwi rak nyenengke wong akeh. Iso nyenengke wong akeh. Nah, tiwas nanggap larang-larang nek sing seneng mung sithik, sing seneng dalam hal ini mesti sing nonton. Sing nonton. Nah, nek mung sithik eman-eman. Maka aku nek nanggap ya sing nonton sing akeh wae.
Berarti dengan demikian peran penonton kuwi kan untuk pelestarian kan berarti besar sekali. Kita masyarakat kita ora eman ngetokke duit sing akeh sepanjang sing nonton akeh kan ngono. Nggih. Mareme ten mriku. Mareme ning kono. Makanya harapan kita semuanya mudah-mudahan paham dan punya kesadaran ikut melestarikan yo gelem nonton. Pernah saya tanyakan ketika menjawab perlu dilestarikan. Apa misalkan seni tayub itu apakah pernah harus dilestarikan, Pak, menurut Anda? Oh, harus itu karena itu kesenian warisan leluhur kita harus dilestarikan. Terus pertanyaan saya berikutnya Bapak sampun nate mirsani tayub? Durung. Waduh. Bagaimana menurut Anda? Ya waduh bae. Iya benar juga. Benar juga. Tapi yo itu tadi ya benar berarti yo gelem menonton lah. Yo gelem nonton. Dan untuk sementara ini, ya toh. Kalau perlu kalau memang ada niat melestarikan seni budaya, warisan leluhur, nonton sementara lo ya. Sementara nonton orang go memenuhi kesenangan. Niatin nonton untuk melestarikan. Nek nuruti kesenangan ning mudah-mudahan dengan demikian suwe-suwe seneng ya. Ya mergo urung kulino dadi seneng, Pak De. Ini niat pertama niat melestarikan. Iya. Sing nanggap ben seneng sing nonton akeh. Nggih. Ya itu. Termasuk Pak De Marwoto iki seperti itu gitu loh. Kula ngonangi dhewe lho. Kula ngonangi dhewe bolak-balik. Kesering kan jenengan Pak De. Bengi iki wayangan ning kene. Aku arep nonton melu ora. Pak De Marwoto ngecat saya seperti itu. Oh nggih budal Pak De, ngoten. Iya. Artinya Pak De Marwoto enggak cuma sekedar yo menjawab perlu dilestarikan tadi, tapi beliau juga yo nglakoni tenan gitu loh. Ya gini, kalau bisa ya itu katakanlah itu kebaikan. Ya kita harus berupaya untuk melaksanakan kalau bisa. Soalnya juga jadi tolak ukur juga kan Pak De. Menjenengan sebagai pejabat pemerintahan kan ketika seniman-seniman gitu ditonton karo pejabat pemerintahan itu rasanya masih seneng. Artinya diperhatikan lah seperti itu. Perhatikan, jadi tambah semangat mesti. Saya merasakan itu. Jadi ini sebenarnya gimana ya? Mungkin ada bobot yang lain dalam tanggung jawab katakanlah jawab melestarikan. Ketika tadi saya sampaikan masyarakat umum itu ya punya andil yang besar ya gelem nonton. Sementara bapak-bapak para pejabat juga kurang dalam ikut serta mengapresiasi tanda petik ikut melestarikan itu memang maaf ya masih kurang. Jadi tanggung jawab sampai kadang saya sampaikan melestarikan warisan apa saja ya. Mbuh warisan lemah, mbuh warisan tanah, warisan apa saja. Bagi kita generasi pewaris, pewaris itu wajib melestarikan atau enggak, mengamankan, menjaga, melestarikan atau tidak? Ya harusnya tanggung jawab itu. Hukumnya wajib kan ya tanggung jawabnya itu. Hukumnya wajib. Makanya wajib itu kalau tidak dilakukan kan berdosa. Jarene ngono. Ya itu. Yang saya ketahui gitu. Ya. Kali wajib kok. Wajib. Tapi kabeh ki tergantung tembunge. Nah, tembunge wajib kok. Ya itu tadi Pak De. Yang kesimpulan yang bisa diambil kan berarti yo sing apa yang berkedudukan ya juga apresiasilah kegiatan konco-konco seniman juga. Konco-konco seniman yo aja meneng wae. Ojo terus
kabeh-kabeh nyalahke, wah iki bidang kebudayaan iki piye. Untung Pak Dimarwoto ini orang sabar loh. Turah sabar. Aku bolak-balik nesone Pak Dimarwoto ini sabar. Begini, itu kalimatnya begini. Gimana Pak De? Orang kata mutiara jadinya. Gimana Pak De? Orang marah, orang sedih, orang kecewa, itu adalah kebodohannya sendiri. Karena kebodohannya sendiri. Iya itu luar biasa itu. Tapi ojo kok terus diwelehke, mungkin anak melehke. Marah dengan anaknya. Atau anak melehke, "Pak, orang marah itu karena kebodohannya sendiri." itu masih mangan mentah. Jadi kabeh harus diolah. Kabeh harus diolah. Ojo saklek ngono kuwi. Kalau marah spontan itu manusiawi. Sedih spontan manusiawi, kecewa spontan manusiawi. Ning jangan berlarut-larut gitu. Kalau berlarut-larut jadi bodoh. Adalah sebuah kebodohan itu. Ya, kalau boleh saya menyimpulkan tentang partisipasi tentang yang dibicarakan kali ini, pokoknya sampai kapanpun, apalagi terkait dengan saya sudah pensiun, saya sampai kapanpun, sampai akhir hayat, saya harus tetap berbuat yang bermanfaat. Saya itu adalah slogan atau cita-cita itu berbuat. Ya. Siap. Tentu saja berbuat yang bermanfaat. Iya, bermanfaat. Dan manfaatnya positif ya. Kan perbuatan negatif kan juga ada yang bermanfaat. Iya, berbuat dan tetap semangat. Selalu semangat. Oke. Nah, terakhir Pak De. Terakhir. Tanya pertanyaan terakhir. Soalnya gue suwe banget ya. Iya. Ngerti-ngerti wis 10 menit punjul ya. Oh, lebih. 10 menit punjul. 10 menit punjul. Begini Pak De. Jenengan kan juga seorang dalang Pak De. Dalang wayangane sip. Ya alemen. Kin payu to Pak De. Alemen. Itu. Mungkin ketika nanti punya kesempatan untuk mendalang, walaupun tidak ditonton banyak orang, karena kondisi masih pandemi, mungkin katakanlah seperti konco yang sudah pernah dilakukan konco-konco, virtualan istilahnya saat ini, virtualan. Kerasa apa mboten Pak De? Walaupun tidak ditonton banyak orang. Padahal kan jenengan ngendika tadi wujud dari apresiasi masyarakat kan ketika menonton. Nah ini ketika tidak ditonton langsung, tapi melalui media sosial, jenengan kersa napa mboten? Ya, gitu kan lain. Oh, lain. Lain. Kalau ada yang niat sendiri dengan biaya sendiri, itu mungkin belum ada gambaran. Belum ada gambaran. Maksudnya kalau ada yang memfasilitasi misalnya. Fasilitasi itu. Kerso. Oh, ya golek job nah. Kalau dhewe YouTubean le. Yo paling ora kandak-kandak no. Ngomong no. Dari sini karo dunia. Nggih, Pak Dewa Marwoto wayangane sip ngono. Nek ora percaya nanggapo. Nek ora percaya nanggapo. Oke Pak De, konten Pak De. Siap, artinya jenengan harus tetap semangat, harus tetap berbuat. Buat yang positif dan bermanfaat. Ngaten Pak De Marwoto. Matur nuwun sampun kersa disowani ngobsesi. Iya. Mungkin lain kali ketika saya berkunjung lagi ke dalamnya Pak De Marwoto, mungkin ketika saya pas ke Purwodadi lagi, mampir lagi. Ning yo aja dikandak-kandake iki disuguh anggur. Anggur. Oke, engko mbok kandak-kandake. Nek mbok kandak-kandake aku kan isi. Oke, matur nuwun Pak De Marwoto. Semoga pandemi ini segera berakhir ya. Rahayu. Semoga ngobsesi kali ini dapat mengobsesi kita semua. Matur nuwun Pak De. Ngobsesi.
ngobrol seputar seni.